ya saya menyampaikan materi pada pertemuan kelima ya. Materi kita kali ini ya terkait dengan sistem multimedia kompresi data, di mana yang namanya kompresi itu ada beberapa metode ya. Satu yang lossless, ada yang lossy. Bedanya apa? Nah, kalau yang lossless itu berarti dia sedikit yang hilangnya. Tapi kalau yang lossy maka dia hilangnya akan lossy, semuanya loss. Kalau lossless ya less kan sedikit ya. Itu ya, tidak hilang sih sebenarnya less itu artinya. Less, tapi hilangnya sedikit. Nah, itu basisnya pasti terhadap teks atau ke programming. Ya, programming kan bisa kalian kompresi ya. Itu berarti dia lossless. Tapi kalau lossy maka dia akan hilang semuanya. Nah, kalau begitu lossy berarti hilang semuanya. Biasanya apa? Satu, image, kemudian video, kemudian audio. Bisa dibayangkan kan ketika kalian punya gambar yang dimodifikasi, maka si gambarnya bisa hilang semuanya, bisa hilang sebagian, kan digantilah kepalanya sama kepala artis misalnya. Seperti itu ya. Oke. Sorry. Nah, gitu ya. Jadi bisa hilang semuanya atau hilang sebagian ya kalau si gambar juga. Nah, metodenya bisa berbasis JPEG berarti gambar, kalau MPEG berarti video kan multimedia. Nah, gitu ya. M itu multimedia. Terus MP3 berarti dia berbasis audio. Bisa dibayangkan ketika MP3 tipenya ya dikonversi menjadi MID atau menjadi ringtone. Nah, ringtone kan buat MID ya, ininya tipe datanya ya, MID gitu ya, kayak gitu. JPEG dikompresi menjadi atau dari TIF yang dianggap bahwa TIF ini adalah original. Saya coret-coret itu biar enak ya. Nah, original dari TIF menjadi ke JPEG. Ini kan mendekati original ya. Ini ke ori. Nah, ini original. Sementara si JPEG sudah dikompresi. MPEG juga sama. Misalkan ini sebelumnya dari MPEG menjadi yang lebih kecil. VCD misalkan ya. Nah, menjadi VCD berarti dia sudah kompres. Atau kebalikannya dari DVD, biasanya dia tipe datanya adalah ini kebalikannya berarti dari sini asalnya. Tipe datanya misalkan dari DVD menjadi MPEG, ini downgrade juga ya. DVD atau dari AUX biasanya dari gitu ya. Atau dari dari di atasnya MPEG ya berarti di DVD ya. Nah, dari MP3 misalkan di downgrade atau dia sebelumnya dari AUD misalkan ya. AUD. Nah, biasanya ada yang ini ya. Dia dari audio apapun yang lebih tinggi grade-nya dari MP3 menjadi MP3 atau dari MP3 menjadi MID misalnya. Nah, itu pasti lebih rendah di .MID. Itu ya. Oke, bisa dipahami. Jadi ketika kalian memahami mana yang disebut lossless, kalau lossless berarti hanya sebagian. Biasanya lebih ke teks atau ke bahasa pemrograman, kan dia berbasis source code. Nah, source code kan teks gitu ya. Itu bisa dikompres, diperkecil. Nah, menjadi lebih kecil berapa persen gitu dari aslinya. Oke. Berikutnya kalau misalkan lossy itu berarti dia akan hilang seluruh itu sebagian besar sih, bukan hanya sedikit ya dibandingkan dengan lossless. Kalau lossy hampir sebagian besar, minimal biasanya 50%. Kepala manusia gambarnya diganti, misalnya foto saya diganti dengan Da Vinci atau Einstein, wah jadi berjenggot kan sayanya kayak gitu. Atau dimodif jadi foto aki-aki, foto lebih muda biar lebih ganteng kayak gitu ya. Itu bisa kalau dia berbasis lossy, basis image maupun video. Kalau audio pun sama, suara saya yang tadinya menggunakan tipe data MP3 misalnya di downgrade menjadi MID, MID, diringtone-kan. Halo, misalnya selamat pagi, hari ini kita kuliah. Nah, ada warning seperti itu, biasanya kita kompres menjadi lebih kecil gitu ya. Gitu. Oke, nah setelah itu kita lanjut lagi.
Kompresi data itu artinya merepresentasikan bahwa satu ukuran menjadi lebih kecil ya, yang menjadi dipres ya. Ibaratnya kalian dari sekian file dari 5 mega menjadi dikompres menggunakan zip menjadi 3 mega misalkan ya, kayak itu dari 5 menjadi 3 atau dari 5 menjadi 3 atau dari 5 menjadi 2 dan seterusnya. Pokoknya yang penting dia ukurnya lebih kecil, otomatis setelah kecil filenya maka satu ketika mentransmit atau mengirimkan file pasti lebih cepat kan, dan di memori, di hard disk, penyimpanan, di storage apapun pasti jadi berkurang ya. Yang tadinya menyimpan 10 mega menjadi 5 mega. Jelas. Yang dulunya kalian naik lift bisa 7 orang, tapi karena ada yang badan gendut, badannya misalkan 3 kalinya, 2 kali lipatnya, maka menjadi 5 orang, jadi 8 orang. Seperti itu. Ya, ibaratkan seperti itu ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan tidak membingungkan. Kalau saya membahasakan supaya mengilustrasikan supaya memudahkan bagaimana kalian menangkap apa itu kompresi. Nah, berikutnya kalau yang tanpa kehilangan atau sedikit maka disebutnya lossless. Jadi yang namanya lossless itu kalau dijadikan nama anak bagus gitu. Lossless, nggak pernah hilang, dia kan selalu hadir. Tapi beda dengan lossy. Nah, kalau ada mana Lucy sering menghilang berarti. Wah, kalau ada Lucy, ada nama Lucy nggak di sini? Nggak ada ya? Oke, nggak ada ya. Aman kalau nggak ada nama Lucy. Nah, ini kompresi tadi. Nah, kalau yang berbasis teks atau programming tadi biasanya menggunakan open atau kadang pakai RLI coding atau pakai LZW coding. Ini nama orang ya. Kemudian ada yang menggunakan arithmetic coding. Itu yang berbasis teks. Kalau yang berbasis kompresi suara, nah itu biasanya bisa menggunakan bermacam-macam model selain yang teknik di teks ini gitu ya. Ada yang JPEG, misalkan kalau gambar. Nah, yang lossy, berarti si lossy itu dia hilangnya lebih besar, artinya menyisakan bit yang lebih kecil gitu ya. Konsekuensinya apa? Ya otomatis kalau yang namanya video ataupun citra, maka dia akan resolusinya menurun, tidak jelas menjadi blur dan seterusnya kan gitu ya. Apapun ketika diperkecil ya jadi minimalis gitu ya. Tuh. Nah, contoh yang lossless ya tadi open udah kan ya. Ini yang lossless gitu ya. Kalau yang lossy-nya, nah ini lossy itu misalnya tadi kalau yang digambar bisa menggunakan teknik JPEG. Nah, berarti ini namanya adalah Joint Photographic Export Group gitu ya. Gitu ya. Ini yang paling sering menggunakan JPEG 2000, JPEG biasa, JPA atau ada yang JPG tahun 92. Nah, ini masih turunannya si JPEG, ada lossless JPEG, ada proses lossy JPEG. Si JPEG itu ada yang lossy, ada yang lossless sedikit hilangnya gitu. Nah, ini menggunakan metodologi DCT, discrete cosine transform gitu. Jadi ini basisnya berarti sinus gitu. Cosinus, cosine maksudnya. Cosinus bukan sinus ya. Tapi ini sinusnya sinus bahasa Indonesia ya. Bukan sinus bahasa Inggris. Kalau sinus bahasa Inggris artinya lain. Kejahatan gitu. Sin artinya berdosa, berbuat kejahatan gitu. Nah, kalau JPEG 2000 biasanya dia menggunakan metodologi discrete wavelet transform gitu. Jadi dia menggunakan DWT. Nah, JPEG compression-nya itu bisa ada yang brightness-nya dimainkan, ada yang color-nya bisa berbasis RGB diturunkan menjadi YUV atau YIQ. Jadi ini tipe yang lebih rendah dari RGB gitu ya. Atau dalam bentuk chrome diabukan menjadi perbandingan 4:2, red, green, blue-nya jadi diturunkan ya. Red-nya 4, green-nya menjadi 2 dan blue-nya menjadi 0. Itu ya perbandingannya. Ketika dikalikan 2 maka akan menaik menjadi 8 banding 4 banding 2 gitu ya.
Oke. Ini mengurangi redundansi, yaitu tadi ketika frekuensi domainnya bisa transfer, bisa mengirim, maksudnya bisa juga penyimpanan. Jadi ketika disimpan, maka otomatis jadi berkurang kan harddisknya, memorinya di dalam device yang kita miliki. Ya. Nah, ini kompresi JPEG dari RGB menjadi YUV dengan warna yang khusus adalah U dan V. Nah, ini ada blok 8x8 misalnya kayak gitu. Nah, ini kompresinya si JPEG itu pasti tadi menggunakan discrete cosine transform. Jadi artinya dengan sistem cosinus ya kalau di Indonesia. Kemudian ada RLE yang tadi disebutkan run length encoding, ini RLE ya. Run length encoding, RLE RL. Nah, ini kalau dia masih menggunakan yang JPEG berapapun size-nya ya mestinya. Ini tidak menyebutkan berapa JPEG-nya. Resolusinya maksudnya. Apakah 8x8 atau dia 3x4 atau berapa kali berapa, itu ya yang satuannya masih bit, mohon maaf ya. Ini bisa menggunakan VDCT misalnya, atau bisa menggunakan quantisert atau bioentropy. Terus berikutnya, kalau yang namanya si quad berarti dia ada 4 tabel. Kalau si open ya cukup dengan 2. Itu masih tadi kasus si sinus gitu ya. Ini masih kasus diagram JPEG, asal usulnya JPEG gitu ya. Nah, blok transform ini memiliki berapa? Ayo, ada yang tahu? Kalau blok transform kelihatan 8 kali 8. Ini udah 8, terus di sini juga tertulis kan 8 kali 8 ya. Kenapa demikian? Nah, ini harus ada yang nanya dong. Pak, kenapa harus selalu genap? Maksudnya 8 kali 8, sebenarnya nggak ada yang 8 kali 7, 8 kali 6. Kenapa gitu? Kalau ada yang bisa jawab, kenapa harus selalu sama antara kolom dan baris 8? Ya si barisnya juga 8. Jadi yang namanya matrix di image itu selalu perhitungannya adalah kolom dikali baris. Kalau di Indonesia baris kali kolom kan, itu bedanya. Maka gunakanlah fitur dalam berbahasa Inggris. Jadi dia 8 kali 7, nah berarti kolomnya 8, barisnya ada 7. Ini 8 kali 8 ya.